Jadi kalau dipanggil kakak merasa masih muda ya. Usianya kayaknya terasa masih ya 15 muncul-muncul dikit gitu ya. Ya. Nama saya Sunaryo. Kemudian pangkat di tentara kapten. Ya. Kapten itu pangkat yang terkenal di mana-mana ya. Adik-adik tahu semua kan? Kapten penerbang, kapten pilot, kapten kapal, semua ada kaptennya ya. Saya kapten tentara. Kemudian saya kasih contoh yang jauh dan yang nggak tahu aja. Misalnya adik-adik ditinggal di suatu tempat di mana di situ itu isinya seorang begal-begal, copet, gali dan sebagainya. Ya, hari-hari yang dilihat itu gitu. Pulang dia bawa apa ya? Ya mungkin motor gitu aja lah, motor baru. Adik-adik lihat, loh mas, kok beli motor baru? Beli gimana? Ngapain kita beli pakai uang? Kerampas di jalan, nah, gitu. Oh ya gitu ya. Wah enak ya. Nah akhirnya ikut-ikutan pelajari bagaimana caranya bisa ngerampas itu. Nah kemungkinan yang akan terjadi itu, ya apalagi situasi kondisi ekonominya juga sangat kurang dan sebagainya ya. Kok melihat itu enak sekali pakai motor tanpa beli tanpa apa, udah ikut itu aja enak. Tapi beda lagi kalau adik-adik hidupnya di ya contoh di sini lah ini di lingkungan pesat ini ya. Jadi hari-hari melihatnya orang yang baca Alkitab, orang yang saling mendengarkan ceramah dari Pak Pendeta dan sebagainya. Ya itu yang akan masuk ya. Makanya pilihlah tempat-tempat di mana tempat yang kira-kira akan berpengaruh positif khususnya terhadap anak-anak. Nah kalau adik-adik ini karena sudah berarti penentunya orang tua ya sudah ikuti, tapi masih bisa punya pilihan. Sebagai contoh, hidup di suatu tempat yang gak cocok tadi, gimana Bapak Ibu saya tak ke pesat aja misalnya, pengen mencari ilmu di sana, tujuannya biar terhindar atau terlepas dari pengaruh-pengaruh yang gak bagus ya. Sih yang paling bisa merusak kesatuan itu, yang biasanya contoh-contoh yang konkret yang ada di sekitar kita, tapi itu sebenarnya hal kecil yang bisa merusak kesatuan. Ada nggak Pak? Mungkin mereka bisa dengar supaya mereka. Terima kasih. Jadi yang bertanya Mbak siapa? Ergi. Mbak Ergi ya. Jadi pertanyaan Mbak Ergi bahwa ada hal-hal yang bisa merusak citra lah istilahnya ya, citra kita ya. Banyak sekali Mbak, banyak sekali hal-hal yang bisa merusak citra, khususnya kalau yang saya berarti tanyakan tentang TNI ya, merusak citra TNI. Dan mungkin adik-adik sekalian juga sudah sering melihat berita-berita sekarang itu tidak ada yang bisa tutup-tutupi lagi. Mau berita yang harusnya dirahasiakan atau apa itu kadang sudah muncul di media ya. Jadi banyak hal, tapi itu bukan tentaranya ya. Jadi kalau bilang tentara jangan, karena tentara itu besar. Tapi oknum itu berarti seseorang atau 2 orang atau 3 orang yang kebetulan dia menjadi tentara ya. Jadi banyak hal. Ada yang masih karena mungkin kurang menyadari dia sebagai tentara dan aturan-aturan yang ada di tentara, kadang masih menunjukkan rasa arogansinya ya. Memang dalam pendidikan kita diajari hal-hal yang kalau diterapkan itu apalagi di dalam lingkungan begini kurang pas. Kadang ada yang harus menerapkannya di medan pertempuran ya. Di situ ada pelajaran mencuri ya. Tentara itu diajari mencuri, tapi bukan mencuri kambingnya orang lain, mencuri sepedanya orang lain, bukan ya. Tapi bagaimana mencuri bisa berita, bisa informasi, bisa senjata yang dimiliki oleh pihak lawan ya. Bagaimana cara mencuri yang baik dan tidak ketahuan itu diajari. Sebetulnya kalau misalnya saya jabarkan dengan perkembangan situasi yang saya sekarang sudah di teritorial begini, oh dulu diajari cara mencurinya begini, sekarang coba tak gunakan mencuri sepeda. Bisa, sama, hampir sama materinya itu. Tapi kalau mencuri sepeda ini kan kalau ketahuan nanti pasti juga akan kena hukuman, karena sepedanya ini kan bukan sepeda musuh ya. Sepedanya orang lain, dia juga beli sendiri, wah dicuri ya, jelas nanti akan diproses hukum. Jadi dikira tentara tidak bisa dihukum, dia bisa sama. Kalau kita melakukan hal yang melanggar hukum juga sama akan dihukum.
Kalau perang kita mencuri di tempatnya musuh, itu pun juga bisa dihukum. Yang hukum musuh itu. Kalau kita ketahuan, hukumannya bahkan ditembak mati. Ya, jadi kadang ada yang masih menerapkan di dalam kehidupan di luar ini seperti itu, Mbak. Dia pernah diajari ilmu ini, diajari ilmu bagaimana membunuh orang. Lah, karena kok nggak di tempat perang, nggak diapa ini, kebetulan dia masih menggunakan itu, padahal karena ada orang lain yang menjadi musuhnya, sehingga terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh TNI, misalnya mukuli masyarakat gitu ya. Nah disitulah, tapi itu oknum, dan itu juga pasti akan ada pasal-pasal hukumnya. Misalnya apalagi orang yang nggak salah atau apa, hanya karena hal kecil lah ya, misalnya di jalan disalib gitu, tahu-tahu kamu kok nyalip tentara apa, kejar apa, pukuli, tahu-tahu kebetulan anaknya nggak terlalu sehat atau apa, tahu-tahu mati misalnya, kan bisa aja ya. Jadi intinya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya arogansi dan melanggar hukum itu akan mencemarkan nama tentara, dan kita prosesnya itu akan apa ya, berkepanjangan sampai atas gitu, sehingga semua akan tahu gitu, lebih terkenal salahnya kalau dilakukan oleh oknum tentara daripada dilakukan oleh masyarakat sipil. Itu contoh. Pesan saya ya, pesan saya apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari awal pasal 27 ayat 3 tentang bahwa kita harus wajib dan ikut kestabilan negara, itu dipedomani. Berarti saya mau jadi apapun itu ya harus ikut memikirkan negara gitu loh. Walaupun memikirnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi negara sekarang baru begini, berarti saya minimal tidak usah bikin kisruh, itu sudah berarti membantu. Syukur-syukur bisa berbuat aktif dalam suatu kegiatan-kegiatan yang mendukung suksesnya apa-apa yang menjadi untuk negara. Kemudian yang selanjutnya, adik-adik ini kan masa untuk baru mencari apa ya, cita-cita yang ini SMA ya, SMA nanti SMP SMA, yang SMP malah berarti masih harus SMA. SMA itu kalau sekarang sudah bekerja kayaknya yo masih kurang inilah, minimal kuliah atau pokoknya menuntut ilmu lagi yang untuk tambahan lah ya. Lanjutkan itu, dan yang penting sekarang belajar dulu ya. Peserta kemah luar biasa kan, satu tangan bisa? Ya. Peserta kemah luar biasa. Ulangi. Peserta kemah luar biasa. Ini bentuk semangatnya. Saya dengan Pak Dan Ramil pangkatnya sama, dan inilah kita ternyata perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Ada gender di sini. Kita bersama-sama ya. Untuk anak saya adalah untuk membangun negara ini. Pertama apa? Belajar yang disiplin, rajin, disiplin, taat. Disiplin segala sesuatu bisa. Disiplin dalam beribadah, disiplin dalam belajar, disiplin makan, disiplin waktu. Ya, waktu itu sangat berharga. Di sini cukup 2 hari, tetapi materinya banyak, temennya banyak, punya saling bisa nomor telepon. Kemarin tidak punya kan? Nah itu intinya adalah disiplin, kemudian taat ya, disiplin segalanya, bisa waktu, bisa belajar. Intinya silakan belajar yang rajin, masa depan di tangan Anda sendiri. Tepuk tangan untuk semua. Perkenalannya, nama saya Albert Hananto. Kenapa saya pasti nyebut 2 kata? Karena biar gampang nyari di sosmed gitu ya. Saya ada di TikTok, ada di Instagram ya. Yang ketiga, saya single. Saya suatu kali pernah diundang di ospek mahasiswa STT. Di situ nggak boleh pacaran selama kuliah gitu. Saya ngisi ospek, saya bilang gini, kalian cuma 4 tahun kuliah, disuruh nggak pacaran aja kok susah. Saya 40 tahun nggak pacaran. Ya,
Oke, saya mulai dengan gini. Kapan sih saya sejak mulai cinta Indonesia betul-betul gitu ya? Tahun 2012 di Jakarta, saya diajak satu mantan anggota DPR dari Partai Demokrat ketemu dengan mantan Menteri Kwi Kian Gi. Di akhir seperti acara begini, tiba-tiba ada satu orang Katolik angkat tangan. Dia tanya sama Kwi Kian Gi gini, Pak, ada harapan nggak untuk Indonesia? Ini situasinya pertemuan terbatas, tidak di dalam tempat ibadah. Ini tidak ada suasana rohani, ada satu keyboard bunyi, enggak. Tapi Kwi Kian Gi waktu itu nggak bilang Allah, nggak bilang apa, enggak. Cuma ngomong gini, nggak ada harapan untuk Indonesia. Tapi sejak itu saya pulang, nggak tahu kenapa, saya nggak bikin-bikin. 3 bulan saya doa sama Tuhan. Tuhan, ngapain saya hidup? Ngapain banyak gereja? Kalau untuk jawab satu orang jawab Indonesia itu punya harapan aja nggak bisa. Punya harapan loh, bukan negara maju. Punya harapan nggak? Nggak. Saya tanya Tuhan, ngapain saya lahir di Indonesia? Ngapain banyak gereja ada? Kalau untuk jawab Indonesia punya harapan aja nggak? Saya marah waktu itu. Sampai saya ingat itu Februari 2012, Mei saya bilang ini, Tuhan ayo barteran Tuhan. Tuhan, asal aku bisa lihat Indonesia, aku punya harapan Indonesia, apa yang aku mesti berikan buat engkau? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, barteran yuk Tuhan, apa yang kamu minta daripadaku supaya aku bisa dapat Indonesia? Sampai saya bilang gini, Tuhan, kalau saya pulang waktu itu di Jakarta, saya asli Solo. Tuhan, kalau saya pulang ke Solo ketemu orang tua saya terakhir kalinya, saya bilang, nggak apa-apa. Yang kedua, Tuhan, sampai aku nggak nikah, asal aku lihat Indonesia. Asal Indonesia ada harapan. Nggak apa-apa Tuhan. Bagaimana menurut kakak tentang solidaritas di bangsa kita saat ini? Ya, kenapa saya tadi memberanikan tanya ke polisi begitu? Karena kita ini, menurut saya, ada potensi yang, maksud saya gini, bahwa satu sisi kita bisa lihat yang positif. Kenapa orang berani berbeda dan sekarang terbuka itu berarti kan karena dekat, gitu. Orang kalau nggak dekat nggak berani ngomong jujur. Dan menurut saya juga biasakan. Saya pernah buat konten pertama kali di YouTube adalah bagaimana pendapat Muslim tentang pemuda Kristen. Gitu. Itu karena saya merasa gini, kalau kita kesatuan harus berani jujur dong, berani ngomong dong. Kamu tuh begini loh. Nah, maksud saya gini, mau jawab pertanyaanmu, seringkali di Indonesia ini hal-hal yang begini ini nggak berani diangkat di permukaan. Ditutup-tutupi supaya kesannya itu kita bersama. Tapi sebenarnya di bawah ini punya potensi yang menurut saya ya kalau bisa nggak diangkat di permukaan lah, gitu. Karena apa? Saya pernah di lingkungan ya itu tadi ada, maksudnya saya tahu di sekolah lain guru eksak matematika, fisika, kimia loh, ya, rasis, PNS lagi. Saya sempat hubungi DM BNPT, Badan Penanggulangan Teroris itu, nggak pernah dibales. Tapi fotonya di Instagram terus-terusan ini, kampanye kemana, sosialisasi. Saya juga bingung ngelaporin PNS kemana, gitu. Nah, jadi buat saya hal-hal begini kadang ditutupi meskipun ini ada. Gitu. Dan menurut saya dari anak muda ayo berani keluar dari rasa nyaman, dari cuman kesamaan. Dari anak muda jangan cuman berhenti di seminar, berani ndak bikin kerjasama. Jangankan kadang, maaf kata ya, bukan di Muslim, Kristen itu 393 sinode. Berani ndak Anda kerjasama dengan gereja lain? Kalau saya udah gregetan dengan yang Kristen, gak usah sembahyang kesatuan gereja itu. Tinggal keputusan kita mau ndak kerjasama dengan gereja lain. Angkat kita aja Kristen nggak berani kerjasama dengan gereja lain kok. Gitu. Jadi banyak pendapat saya itu. Menurut saya ada baiknya, ada berarti bisa dibuka ada sisi yang ya berani jujur itu berarti kita malah rukun ini gitu. Malah lagi deket-deketnya romantis gitu. Tapi satu sisi menurut saya ada potensi yang ternyata nggak diangkat di permukaan. Terima kasih atas waktu. Perkenalkan, nama saya Revi. Saya ingin bertanya, apa pentingnya memiliki sifat dan sikap solidaritas menurut kakak? Terima kasih. Karena kita itu tinggal maksudnya manusia itu pada dasarnya juga udah berbeda.
gitu ya. Jadi kita tuh takdirnya tuh udah berbeda, sidik jari nggak sama, muka nggak sama, dan kita cenderungnya cari yang nyaman, yang sama gitu. Jadi kalau solidaritas, kalau sekarang di dunia di dunia pendidikan ya istilahnya sih kolaborasi ya. Ada sesuatu yang kita itu bisa kerjakan sendiri, tapi ada sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan sendiri dan butuh orang lain. Nah, Indonesia sebagai tempat yang beragam itu nggak bisa sendirian, butuh kita semua. Contoh, saya nggak bawa slide ya, tapi begini, ada foto yang laki perempuannya kelihatannya normal, maksudnya ini laki perempuan punya anak, tapi ternyata lakinya itu mantan perempuan dan perempuannya mantan laki. Nah, terus punya anak. Nah, Anda berpikir gini, Kak, sumpah Kak, saya nggak akan operasi kelamin. Ya, nggak mungkin saya operasi kelamin Kak. Tapi bayangkan, kalau anakmu nanti ketemu dengan anaknya mereka, kamu mendidik anakmu gini, mungkin anak tanya kan, Ma, aku lahir dari mana sih? Oh, lahir dari rahimnya ibu, gitu kan. Nah, kalau anaknya mereka, enggak, aku lahir dari rahimnya bapak, gitu. Nah, makanya gini loh, makanya kalau kita mau Indonesia benar di 2045, kalian mau jadi pemimpin, ya dari kita semua ini loh. Nggak bisa saya keliling seminar, ayo kalian tadi misalkan bapak polisi, ibu polisi, ayo jangan narkoba, jangan ini nggak bisa cuma 1-2 orang yang mengemban tugas ini. Enggak, kita semua dimulai dari kita sendiri, hidup benar, jadi benar, bersaudara, ya solidaritas dengan yang lain, menolong, gotong royong, dimulai dari kita. Nggak bisa cuma, ayo kalian rukun, nggak bisa dari kita. Karena beban ini, karena tantangan ini yang akan menghadapi kita sendiri, kalian sendiri. 2045 yang ngadapin kalian sendiri, kalian punya tantangan seperti itu. Maksudnya PR ini besar, nggak bisa sendirian. Kita mesti yang sama-sama bareng-bareng lakuin ini, solidaritas itu. Tapi ini kok yang seragam-seragam semua, curiga saya. Nama saya Resmiati dari FC Calengan. Menurut kakak, gimana cara menanamkan sikap solidaritas khususnya di kalangan para remaja dan pemuda? Rela hati daripada disuruh, ya. Jadi coba diajak untuk berpikir, mikir gitu ya. Kalau orang, nah saya setelah belajar hipnotis, kesimpulan saya satu, orang yang berpikir kritis tidak mudah dihipnotis. Orang yang berpikir kritis tidak mudah dihipnotis. Orang yang berpikir logis tidak baperan. Nah, menurut saya orang Indonesia kenapa baperan? Karena tidak logis. Karena tidak kognitifnya, pendidikannya kurang. Jadi mudah baperan. Itu mungkin jawaban saya. Jadi diajak berpikir, ya studi kasusnya atau apanya. Lalu yang kedua, jangan disuruh-suruh tok. Ya, hanya jangan disuruh-suruh, tapi ditanya, kenapa kamu begini? Kenapa kamu memilih begini? Itu mungkin jawaban saya. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya Kak. Menurut kakak, bagaimana dampak solidaritas untuk pemuda remaja saat ini? Dampak sekarang solidaritas ya sebenarnya dengan melihat. Artinya ketika anak-anak muda solidaritas, saya bikin konten dulu tiap minggu tiap Kamis dengan mahasiswa IAIN UIN Semarang, bikin konten di IG Live, pesan Nusantara, pendeta santri Nusantara. Saya pendeta, dia santri. Nah, ngobrol yang saya tujuannya apa? Memberi alternatif kepada orang lain, masyarakat, bahwa Indonesia itu rukun. Ada yang radikal, iya, tapi bahwa ada yang rukun, iya. Nah, ketika kita bisa solidaritas, kita sedang memberi contoh. Kan kita nggak mungkin kasih tahu juga orang tua jangan ribut ya, nggak bisa. Tapi kita lebih baik kasih contoh dari kita, loh, kita rukun, kita bisa kerjasama. Lalu tadi dampak yang kedua adalah kita bisa mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada yang apabila itu kita kerjakan sendiri. Diri kita itu terbatas, sehingga kita bisa kerjakan sesuatu bersama dengan orang lain. Itu dua jawaban saya dulu.